Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah hasil penelitian tidak signifikan. Ini sebabnya. Nah, baik teman-teman sekalian, seringkali saya mendapatkan pertanyaan, Bu, bagaimana kalau misalnya penelitian saya hasilnya tidak signifikan, hipotesisnya ditolak misalnya. Nah, sebetulnya di dalam sebuah proses penelitian, ketika kita akan melaksanakan penelitian, dari awal kan sudah terpikir oleh kita apa harapannya. Harapannya pasti inginnya hipotesisnya diterima, kemudian hasilnya juga signifikan gitu kan. Tapi tidak selalu seperti itu, kadang-kadang kurang signifikan atau bahkan ternyata tidak signifikan sama sekali misalnya. Nah, apa yang terjadi jika demikian? Kalau misalnya secara teoritis, kalau variabel X dan Y itu hubungannya harusnya signifikan, kamu ketemu kok malah tidak signifikan, kan ini jadi masalah. Nah, pasti apa nih sebabnya? Jadi sebetulnya di dalam sebuah penelitian, nggak apa-apa sih kalau nggak signifikan juga, kalau memang itu kenyataannya seperti itu. Bisa jadi nanti tinggal kamu bagaimana membahasnya, kenapa tidak signifikan misalnya. Jadi kok menurut teori ini harusnya X terhadap Y ini hubungannya signifikan, bahkan sangat signifikan. Penelitian terdahulu juga mengatakan begitu, kok pas saya meneliti di satu lokasi hasilnya justru kebalikannya. Nah, baik teman-teman sekalian, kita bahas kali ini supaya nanti teman-teman pada saat sidang skripsi, mungkin teman-teman ada pada kasus yang memiliki hasil penelitiannya yang tidak signifikan. Coba kita lihat kira-kira apa sih sebabnya. Yang pertama, bisa jadi salah dalam pengambilan sampel. Loh, salahnya di mana? Bisa jadi karakteristik sampelnya itu tidak tepat ya. Kemudian bisa jadi rumus yang kamu gunakan tidak tepat sehingga jumlahnya tidak mencukupi, bisa seperti itu. Nah, kalau karakteristik bisa jadi misalnya begini. Kalau kamu lihat di contoh, ada guru PAUD yang hanya lulusan SMA, dia bisa menjawab permasalahan PAUD, bisa mengajar dengan baik. Kamu meneliti. Nah, ternyata yang diteliti itu adalah di kelompok lain yang rata-rata misalnya pendidikannya lebih tinggi dari SMA, misalnya S1 misalnya rata-rata ya. Jadi kesimpulanmu bahwa misalnya hipotesisnya adalah guru PAUD itu nggak mesti S1, tapi ternyata di tempat yang penelitianmu rata-rata yang dijadikan responden adalah S1 PAUD. Tidak ada respondennya yang SMP atau SMA. Padahal di lokasi lain, di pedesaan misalnya, banyak guru-guru PAUD yang pendidikannya SMP dan SMA misalnya. Jadi di observasinya mana, di lokasi penelitiannya mana, karakteristiknya berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa juga pemilihan variabel. Ya, variabel itu tidak mewakili teori sebab akibat. Misalnya X1 dengan X dengan Y itu hubungan langsung tidak diterima, tapi kalau tidak langsung bisa jadi diterima. Jadi berarti kamu butuh ada variabel antara gitu ya. Kemudian kalau kita lihat misalnya contoh contoh nih misalnya ya, kenapa itu di dalam satu penelitian ada pengalaman kerja hubungannya positif dengan kinerja karyawan. Kamu meneliti kok malah negatif gitu, atau tidak ada hubungan, tidak ada signifikan antara pengalaman kerja dengan kinerja karyawan. Malah orang-orang yang baru kerja 3 tahun, di bawah 5 tahun ya, 3 atau 2 tahun kok malah kinerjanya tinggi. Yang sudah 10 tahun kinerjanya tidak terlalu tinggi. Apa sebabnya? Berarti pemilihan sampelnya keliru. Bisa jadi yang punya pengalaman kerja di perusahaan itu baru 3 tahun kinerjanya tinggi, bisa jadi sebelum masuk kerja dia sudah punya pengalaman pelatihan yang banyak sekali, atau mungkin bidang studinya, keterampilan yang dibutuhkan di perusahaan itu tidak sama dengan responden yang sudah 10 tahun kerja di situ. Jadi
Di situ kamu harus memasukkan juga variabel antara adalah pengalaman kerja dan pengalaman mengikuti pelatihan gitu. Jadi berarti ada variabel yang tidak diikut sertakan. Jadi disinilah kamu salah memilih responden gitu ya. Jadi contohnya tadi hubungan sebab akibatnya menjadi keliru. Kemudian saya ambil contoh nih yang sederhana, terutama bagi mahasiswa yang pemula nih yang baru ikut penelitian ya, metodologi penelitian, terus sekarang mau bikin proposal nih, hati-hati. Misalnya saya ambil contoh aja, ada 10 orang misalnya ya mahasiswi makan mie ayam misalnya, yang 7 sakit perut misalnya, yang 3 tidak. Kemudian kesimpulannya berarti kedai mie ayam ABC ini harus ditutup karena mie ayamnya itu tidak sehat, 7 orang sakit perut habis makan. Nah kemudian diteliti ya, yang apa sebabnya? Ternyata ada variabel antara di situ. Kenapa yang 7 itu habis makan mie ayam sakit perut, habis makan mie ayam sakit perut. Nah yang 3 kok enggak? Ternyata yang 7 ini adalah orang-orang yang gemar menggunakan atau sambalnya itu banyak. Ada yang 3 sendok, ada yang 4 sendok misalnya. Ya udah 3 sendok, 4 sendok ditambah lagi sausnya banyak gitu ya. Jadi yang menyebabkan dia sakit perut adalah variabel antara, bukan mie ayamnya. Mie ayamnya mah udah sehat, udah bagus, mie-nya bagus, sayurnya bagus, segala macam bahan-bahannya sudah bagus, tempatnya juga bersih ya, perangkat alat makannya bersih. Jadi tidak ada sebab sedikit pun yang mengakibatkan orang makan mie ayam di situ jadi sakit perut. Ternyata penggunaan sambal dan saus yang berlebihan lah yang menyebabkan sakit perut. Berarti ada variabel antara di situ. Jadi mie ayam variabel antaranya adalah penggunaan berapa banyak menggunakan sambal, lalu reaksi setelah makan mie ayam. Ini contohnya ya biar gampang aja sih supaya kita tidak salah mengambil variabel. Jadi kalau secara langsung sehat, jadi mie ayam terhadap reaksi makan mie ayam. Tapi kalau secara tidak langsung melalui variabel antara itu ada penggunaan sambal yang berlebihan mengakibatkan 7 orang tadi sakit perut. Nah, jadi kalau bayangkan kalau kamu tidak meneliti dengan baik, maka tiba-tiba rame-rame misalnya mahasiswa, udahlah kantin ABC yang jual mie ayam itu di stop aja karena banyak yang sakit perut misalnya. Nah, jadi bukan mie ayam yang salah, berarti tadi ada variabel antaranya adalah penggunaan sambal yang berlebihan. Ini contoh yang sederhana saja ya. Jadi kamu harus lihat. Jadi dalam menyusun hipotesis dan variabel itu betul-betul harus berdasarkan teori dan penelitian terdahulu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bisa jadi kesalahan dalam merumuskan hipotesis ya. Jadi perumusan hipotesis pelajari dengan baik. Yang keempat, bisa jadi ini kesalahan dalam menginput data. Hati-hati kalau kamu misalnya makanya saya bilang kalau punya ukuran di dalam kuesioner sebaiknya kalau bisa ya dipositifkan aja semuanya. Ya bagi teman-teman yang tidak teliti lebih baik dipositifkan. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa menghindari bahwa di dalam satu kuesioner itu ada yang negatif, jangan lupa nomor berapa itu. Jangan sampai nanti keliru pada saat menginput data. Misalnya karena yang lainnya positif, pada saat ketemu data yang negatif kamu masukkan positif juga. Atau karena keliru kamu masukkan yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Mungkin karena kelelahan, oleh karena itu sebaiknya kalau kamu menginput data itu harus hati-hati ya. Jadi harus teliti, jangan sampai salah karena nanti dalam kesimpulannya juga salah. Kemudian yang kelima adalah bisa jadi kamu salah menggunakan teknik analisis datanya ya. Jadi kalau tadi ada variabel antara, misalnya kamu menggunakan teknik analisis apa? Misalnya analisis lintas, misalnya untuk melihat sebab langsung atau tidak langsung.
Kalau teman-teman yang mau pakai SEM misalnya, itu lebih bagus lagi. Misalnya yang mau nulis tesis misalnya, untuk melihat variabel hubungannya dengan X dan Y, apalagi X1 melalui X2, X2 melalui X3 baru ke Y misalnya ya. Ada beberapa X yang satu dengan yang lainnya menjadi sebab akibat terhadap Y, maka pilihlah analisis yang tepat ya. Jadi nanti akan ada kesimpulan X1 melalui X2 terhadap Y apa hasilnya, X1 melalui X2 dan melalui X3 Y apa. Nah, X1 terhadap Y langsung bagaimana, X2 terhadap Y langsung seperti apa, X3 langsung terhadap Y seperti apa gitu. Jadi ada dua nanti kesimpulannya, yang langsung seperti apa, yang melalui variabel antara hasilnya seperti apa. Maka gunakanlah analisis lintas. Kalau memang lebih rumit lagi, variabel X-nya banyak, ya gunakanlah analisis SEM misalnya. Itu contoh saja. Silahkan konsultasikan kepada dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbing mungkin tidak punya waktu banyak, kamu cari mentor yang ahli di dalam statistika ya, supaya kamu tidak salah memilih analisa datanya ya, teknik analisa datanya seperti apa. Nah, itulah teman-teman sekalian, kalau nomor sekian sampai nomor 1 sampai nomor 5 di dalam proses itu semuanya sudah benar, kamu dapatkan hasil tetap tidak signifikan, ya nggak apa-apa, jelaskan saja hasil penelitianmu kepada tim penguji apa adanya, lalu cari apa sebab-sebab lain di samping yang saya jelaskan tadi ya. Demikian, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang penelitiannya hasilnya tidak signifikan. Jelaskan, kalau memang nanti di dalam satu proses ujian sidang skripsi atau tesis, dosen penguji berharap kamu ini berbahaya kalau tidak signifikan, harus tetap signifikan, kamu berarti harus melakukan proses penelitian. Tapi sebelum mengulang, sekali lagi teliti dulu yang salahnya di mana ya. Mudah-mudahan sih nggak perlu terjadi seperti ini, kan meneliti itu butuh waktu dan proses yang panjang ya. Insya Allah Allah mudahkan segala urusanmu di dalam proses penelitian. Demikian teman-teman, supaya kamu bisa lebih semangat lagi. Jangan lupa teliti dulu di mana kesalahannya, lalu sampaikan kepada dosen pembimbing begitu adanya. Lalu diskusikan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.